Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 68 alinea Ra'yub. Dan seiang-ianya engkau selalu mengingat kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla ketika engkau rukuk dan sujud. Nyo mantang lanjutan pembahasan ahwate ketanyo ta sembahyang nyo guyu bena khusyuk. Walaupun khusyuk itu tidak masuk dalam syarat dan rukun, tetapi kesempurnaan salat itu adalah letak pada khusyuk. Khusyuknya mulai dari phone ni dihlikat, mulai takbiratul ihram, baca doa iftitah, baca Fatihah dan lain sebagainya, sampai kena yaitu saat katanya rukuk dan sujud juga katanya mengingat akan kebesaran dan keagungan Allah. Mengingat Allah, memahami makna yang kita baca, serta katanya mengingat pula yang bahawa Allah yang memperhatikan gekalan hati, gekalan bagaimana yang kita baca, gekalan pikiran katanya. Jadi mengingat yang lainnya sehingga katanya dapat kumpulkan perasaan katanya untuk menghasilkan khusyuk. Hanya pembahasan. Oleh dan yakinlah bahawa engkau itu kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makna yakinlah iaitu getanya merasakan betapa hina, betapa rendah, betapa kecilnya getanya di hadapan Allah. Katanya manusia yang berlumur dosa tajak menghadap Allah, yang dosanya juga tabah watetanya terhadap Allah dalam salat. Kita rukuk hinana dosa, kita sujud hinana dosa. Jadi merasakan yang lainnya sehingga hana merawat pikiran lain. Yang lainnya yang guyu bagdanya. Dan dengan rahmatnya dia menjadikan engkau dapat bermunajah kepadanya. Katanya pada hasil orang hamba Allah yang paling hina, yang paling rendah, orangnya dengan sayang daripada Allah Ta'ala sehingga katanya berkesempatan untuk berhadap Allah, iaitu dalam salat. Pakan jid tak semayang, hati tak semayang, truk but semayang katanya dikarenakan rahmat Allah. Hanya juga laginya giyu rasa. Lagi yang pernah tak pegang ibadat katanya adalah semata taufik Allah. Gepegal oleh Allah Ta'ala sehat hingga rupa pukul ibadatnya sebab saja. Gepegal oleh Allah Ta'ala watai kosong hanya sebab gebi ilmu oleh Allah Ta'ala nyan tak doa cara pupuk saja. Tapi kenyan yang sesungguhnya sehingga katanya sempat ataupun hati tak pupuk kebaikan ataupun salat ini yang dia kepegang, yaitu taufik yang datang dari Allah. Jadi sampai watai tanya pupuk kebaikan khususnya hina salat yang sedang kita bahaskan, merasakan bahawa seolah-olah nyen karena sehat hanya karena nawate kosong tak doa cara pupuk karena semata-mata ilmu hanadi itu pemberian Allah kenyan, tetapi sempat kita kerjakan itulah karena rahmat Allah lewat taufik Allah Ta'ala gebi rahmat ke kita yaitu dengan cara nunjuk taufik. Yang berterasa laginya hanya untuk menambah khusyuk. Ingat aja lagi pernah tak pegang saat kita melakukan kebaikan kepada Allah Ta'ala, ingatlah yang bahawa Allah lebih duluan mengerjakan kebaikan ke kitanya. Tanya orang tak ibadat orangnya baik tak anggap semata-mata karena kemampuan roh dekat, tetapi dibuka jalan oleh Allah Ta'ala. Tanya dapat sempat terpubut kebaikan, ingat sebelum kitanya sempat pubut kebaikan, maka lebih dile Allah gebi kebaikan ke kitanya. Yang ke gebi sehat ataupun si gebi taufik dan hidayah ilmu yang benar terasa sehingga han mudah terujuk katanya, han mudah terkabul katanya, mahanti kata ujuk-ujuk merasa bangga dengan amal. Kenapa? Karena merasakan itu kepunyaan sendiri, bukan pemberian yang datang dari Allah Ta'ala. Tak kemana ini ada ujuk katanya, guyu ingat bahwa ini nikmat Allah yang datang dari Allah, kan semata-mata usaha roh cuma katanya gesilit sebab saya lebih sempat
gebi batai kosong, gebi sehat sehingga berhasil tak kerjakan. Ya, nyamban ke begah ingat, ingat dapat khusyuk. Maka hendaklah engkau selalu beradab dan menghadirkan hati di hadapannya. Katanya selalu mengutamakan adab dan hadir hati, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melihat katanya. Maksud di hadapan katanya yaitu ingatan katanya kepada Allah taala. Kan makna di hadapan ini berbentuk tubuh, bertumbuh, membentuk hana menang. Lagi yang kau pernah tak uraikan bak wajah tu wajihia dihlikat bak doa iftitah. Aku hadapkan akan wajahku, bukan berarti Tuhan itu Allahnya dileka katanya kan. Karena yang hadap ke Kaabah itu tubuh lahi, muka lahi. Adapun yang sesungguhnya menghadap Allah taala itu muka batin, tubuh batin, arwah, jiwa katanya. Maka Allah itu yang dihadap oleh ruh tidak bertempat. Kan dia tu, kan di tunung, kan di baru, kan di timur, kan di barat. Cuma ingatan lagi kepada Allah. Adapun muka katanya terhadap ke Kaabah, kan hinat Allah taala. Nyan syariat geyu bak katanya, geyu hadap kena. Sekira geyu lah Allah taala kan kena, payah terhadap sit bak tempat yang geyu lah Allah taala. Lagi si gondom menghadap ke Kaabah. Awal ini kau menghadap ke Baitul Maqdis, kan duduk baru perpindahan kiblat bak tahun kedua daripada hijrah Nabi. Yang jadi baik sampai katanya tengah tamu najah tak usahakan Allah taala timbul syirik kepada Allah. Maka karena seolah-olah sang Tuhan seilah iku secara zahir, iku secara jisim dah kena jumu tubuh. Baik sampai lagi dalam anggapan. Makanya akidah juga penting, gubereh tauhid depa Allah hana tempat, hana bentuk, hana rupa. Nyampe bergada. Baik waktu hadirkan Allah taala, kamu bentuk Allah dalam ingatan katanya. Kan salah. Ya lagi tauhid dia juga. Allah hana dikelilingi oleh zaman kan. Allah hana tempat, hana tubuh, hana bersifat dengan sifat makhluk baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi neken dalam suatu hadis, innallaha muqbilun 'alal musalli malam yaltafit. Ya, artinya bahwasanya Allah akan terus menyebut orang kemudian menghadap, menyambut ya, muqbilun ke menghadap, menyambut ini orang yang salat selama ia tidak berpaling. Allah taala selalu berhadap ke gedanya. Nya makna menyambut, kesambut gedanya. Tanya tetamang dalam ibadat, Allah kesambut tu, gedrimeng tu. Allah juga gehadap dengan gedanya. Selama gedanya hana berpaling. Berpalingnya seorang hamba itu dengan berpalingnya khusyuk kepada Allah taala. Dengan sebab ingatan gedanya kau lain, nyu berarti gedanya kau berpaling dari Allah taala. Maka watai perasaan pikiran tanya musepre lain, nyu kembalikan laju perasaannya untuk mengingat Allah taala. Baik sampai watai perasaan katanya mupaling lain, nyu kaki mubah sampai habis kemayang. Jadi kita kumpulkan loh, ingat kita sedang diperhatikan oleh Allah taala. Ingat putra yang terbacanya. Baik sampai gada ingatan tanya sehingga lain. Hai sadar kena teman perasaan pikiran dia mubah laju-laju lain. Artinya selama kitanya mengingat kepada Allah taala, maka artinya lah Allah taala hana berpaling ke kitanya, hana berpalingnya ke kepedan rahman Allah. Makanya kan makruh ataupun kurunggat walaupun hamba tu semayang apabila tanya hana khusyuk, gak anggap hana khusyuknya adalah kabar paling tanya daripada Allah. Tanya dengan tak bergahabang Allah taala, tapi hati dikepadakan Allah yang dianggap berpaling. Mengen makhluk mentang tengah tak berhabang dengan makhluk, pikiran dah lain, anak konsentrasi dan yang menghadap makhluk. Pulau yang Allah maha pencipta, maha segalanya, maka menyemenang juga peliharalah zahir dan batin engkau dari berpaling. Pelihara zahir dan batin katanya daripada berpaling. Mulai dari tanya tamang dalam semayang, tanya kata hadap Allah, terhadap dengan jiwa dan raga katanya terhadap Allah, zahir dan batin tanya dengan menghadap Allah, menyemenang. Maka jaga pikiran perasaan katanya baik berpaling, sehingga Allah taala juga akan berhadap dengan katanya. Berhadap minum lagi benar dalam pegang baik mufum berhadap tubuh karena hana tubuh.
Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Nabi nekeun, innal abda la yusalli la yuktabu lahu sudusuha wala usyruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi ma aqala minha. Artinya sesungguhnya hamba salat dengan suatu salat tidaklah ditulis 1/6 baginya dan tidak ditulis 1/10-nya, namun ditulis bagi hamba itu dari salatnya sesuatu yang dipikirkan daripadanya. Artinya kelah gebi pahala ditanya oleh Allah hanya 1/10, 1/10, 1/4, 1/5, 1/6 hana, tapi gebi pahala angka tulis seukuran etna pikiran katanya kepada Allah dalam salat, etna khusyuk katanya. Ya, hana ke pegah bi 1/10, 1/4, 1/6 hana ke mana? Hana ke pegah ke utama lagi nya. Tapi kibang si etna yang pikiran tanya yang ke etna khusyuk katanya yang ke etna pahala. Hai munyo kesah semayang walaupun hana khusyuk sah. Hana dawa memang sah semayang dak hana khusyuk. Tapi untuk kesah pahala, hai untuk kena pahala. Ha terletak bab khusyuk tinggal gebalah dengan pahala oleh Allah Taala. Makanya ibadah katanya guyu sempurna dengan khusyuk. Sebenarnya kita tahu tentang bab khusyuknya ada dalam katanya puasa. Kalau puasa kan han gebi si bubut yang dia makruh kan, karena bud makruhnya menghilangkan makna daripada puasa, berpaling enggak anggap jika dia makruh ada pahala. Jadi ini kemenang sih saat katanya hana khusyuk kan enggak anggap berpaling perasaan katanya kepada yang bukan Allah, sehingga bak wadanya ke gadah pahala. Hina letak pahala. Sebagian mereka itu berkata, sebagian para ulama menunjukkan, sesungguhnya apabila seorang hamba sujud dan ia merasa dekat sujudnya itu kepada Allah Azza wa Jalla, maka jikalau dosa-dosanya di dalam sujudnya itu dibahagikan kepada penduduk kotanya, maka mereka akan binasa. Ditanyakan orang, bagaimana yang demikian? Itu dijawab, sebab sangat ia sujud kepada Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, hatinya mendengar bisikan nafsunya dan menyaksikan kebatilan-kebatilan yang telah menguasainya. Ya, nyu rasa perasaan kita yang sembahyang. Sesungguhnya tiga apabila seorang hamba sujud dan merasa dekat sujudnya itu kepada Allah Ta'ala, maka jikalau dosa-dosanya di dalam sujudnya itu dibagikan kepada penduduk kota, maka mereka akan binasa. Siraurung hai yang semayang, yang gebah dosa, pelaku dosa, hai tanyu yang berdosa kata semayang. Wateta sujud apabila merasakan tanyu sangat dekat dengan Allah, dan sedangkan tak tegedi dosa gedanyonya, segedi dosa gedanyonya memasalah ngaur lain, hai karena kajai datang nyogo bedeg oleh Allah Ta'ala binasa urung landang gro-gro tu. Jadi yang perlu kena pegah ini, bagaimana sampai gerasakan yang lainnya seolah-olah duh-duh ke dosa, seolah-olah berat-berat ke akibat daripada dosa yang bubuk iwaknya. Kepegah ini yaitu sebab sangat ia sujud kepada Allah dan hatinya mendengar bisikan nafsunya. Nyoko ini letak khusyuk. Menurut dina ukuran khusyuk katanya, wate katanya sujud, maka seolah-olah dapat katanya rasakan betapa banyaknya dosa yang katanya kerjakan, sehingga bisikan-bisikan nafsu, sehingga dapat menyaksikan pula kebatilan-kebatilan yang telah menguasai katanya. Hanya dapat kita rasakan. Jika meruk di kandang khusyuk. Teman tak tergedi hana khusyuk, kam sapu hana terasa. Hana terasa berdosa bidanya, sapu hana. Tapi semakin kita rasakan, semakin kita khusyuk, semakin dapat kita rasakan seluruh dosa yang kita kerjakan. Patutlah sujud meri, karena sujudnya kan salah satu tempat yang paling dekat dengan Allah Ta'ala zirara hamba dalam salatnya, itulah saat dia melakukan sujud. Makanya bakwa te sujudnya ke jih dirasakan betapa besar dan beratnya dosa, bahkan seolah-olah terbisik dalam hati tentang dosa, ia dapat dirasakan.
Agak kita tanya si wateta apa insaf kena wateta duk tafakur tentang dosa kan hinan baru terasa besarnya dosa. Hinan baru terasa besar dosa. Aji ke hana ingat ke dosa? Bukan imam merasa besar. Nya mendung menaiki. Kapan kita merasa besarnya dosa? Saat kita tafakur tentang dosa. Kapan kita merasakan kebesaran Allah? Saat kita tafakur tentang kebesaran Allah. Kapan kita merasakan betapa haru-haranya peristiwa mati dan alam kubur? Saat melakukan rabitah kepada mati dan kepada kubur, tafakur kepada kubur dan kepada mati. Kan bawa tanyan baru terasakan. Tapi saat hana terasa, hana tertafakur ke mati, hantum pernah terfikir bukan nena teman terasa besar dan haru-haranya mati. Ke dosa hantum pernah terfikir dan tafakur tentang dosa, bagaimana merasa besar dan susah serta sukar dan bahayanya dosa. Hantu pernah yang pakai kan hana pernah tafakur nyomono ke kira orang yang terlalu khusyuk di dalam sujudnya dia dapat merasakan seolah-olah dosa itu berbisik padanya, seolah-olah dosanya penuh di balut tubuhnya. Nyo terasa rakan pakai karena sangat dekatnya perasaannya kepada Allah saat dia sujud. Cuman terkedi perasaan yang hana kakek semayang kita yang terasa hamba dosa yang tanya kubut hana terasa sepuh walaupun kamu rubuh dalam sembahyang karena sepuh pakai menang karena hana perasaan khusyuk yang kehino ke nilai ibadah tanya plus minusnya hino ba Allah Taala munyo kesah si memang kasar tak kena ju munyo tegedi hana sah si pun kan ju hana bere nyo tegedi mandum sembahyang kesah nyahinan beda menilai ba Allah ba letaknya khusyuk. Hayo rukuk sujud tidak lain-lain cukui tangannya sama mandum, bacaan sama mandum, tapi bak letak bak khusyuk nyo kehino letak perbezaan antara tiang tibi antara tanya dengan ulama, tanya dengan saleh dengan wali Allah, bahkan ibadat umat dengan nabi nyo tentu berbeda bak khusyuknya ini. Perasaan masing-masingnya ini. Ya, nyanbat nah. Nyo memang kepada ke pertemuan tentang khusyuk di gubernur. Nyo berarti kan betapa pentingnya khusyuk. Beda enggak itu nyo Allahnya kahanaru dalam rukun, Allahnya kahanaru dalam syarat. Asai mantep kasah sembahyang kajut. Tapi beres bacaan, tapi beres gerakan-gerakan kenetnan manteng penting. Jadi waktu lagi kita pegang pun sunat-sunat dalam salat juga penting, maka kerjakanlah. Karena hinan nilai plus ba Allah Taala ibadat kita nyo. Jadi kau perlesit benar nilai tambah, maka upayakan benar khusyuk. Yang di antaranya khusyuk, engkau dipegang mengingat kebesaran Allah. Ingat dengan siapa kita sedang berkomunikasi. Tanya dengan tak pegang apa dengan Allah. Allah Taala sedang disambut katanya sebagai hambanya. Kalau oleh Allah Taala katanya sirah hamba yang membawa berlumur dosa menghadap Allah. Allah dituang katanya. Allah diterima katanya. Tapi katanya waktu berhadap Allah, kau berpaling hati daripada Allah Taala kepada yang bukan Allah. Makanya hino hanagat, makanya pentingnya khusyuk. Nyesang eno cuma tengah doa besar. Kadang nak perlu tanya putra katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sembahyang. Ya. Jadi lum tuan kan pakai doa lo. Ya. Lum tok lum tupat meno. Lum tupat meno kan. Jadi orang kan ke dia sampai tiba nang sembahyang badannya kah nak hancur hansa kan. Hana do le tinggal do tum dia tu kunci tu kan dia. Hana memang le kabar dengan pengaruh dia punya dia do tanpa kan. Yang dibasuhnya. Yang kan. Jan baik tak tadi ngoi dan nyo ilmu dikejut kan. Menyo kasakit barang banjir. Hai maksud barang banjir ukuran ilake le sakitnya bagi bangangan. Waktu taruku, waktu sujud, waktu tadu perle tanenyu katanya kana berpulih nya kasakit. Kaitannya nya baik tak fikir yang menang tadi. Jadi perle tanda pegang. Semayang tanyo bak watenya nyan bagi ban, semayang tanyo sah. Ana berpunya hai ka Allah kasakit undal le mah. Hai haji tadu hanjit tadeng jit tadu sampai jit tak kemana lagi ketentuan roh je. Ini ada masalah ini. Lain yang selain daripada yang pertanyaan. Assalamualaikum. Ya.
Jadi mengingat yang selain daripada putra yang terbacanya gekeun hana khusyuk walaupun sembahyang tayang sah. Memang lagi ini pu manteng yang dari kesibukan tanya di luar salat yo kadang-kadang sik membalang sembahyang. Tengah gunung anak kumun, kadang anak kumun, tengah dalam pekerjaan, tengah ke pekerjaan. Hanya mandu-mandu menghilangkan khusyuk gekeun. Bahkan walaupun nak khilaf ulama, bahkan dia tak kalah lagi kitab nak kepegah bahkan mengingat ke mati menteng nah sebahagian kan khusyuk gekeun. Ingat ke syurga, ingat ke neraka, ingat ke mati kan khusyuk. Yang khusyuk ingat kepada putra yang tak baca, katanya sedang bermunajat kepada Allah. Inna salati wa nusuki, bahwa sungguh semayang lun, wa nusuki ibadat lun, wa mahyaya wa mamati udit dan mati lun. Kanya yang putra yang tak bacanya yang you ingatnya kanya khusyuk. Tapi nasib sebahagian ulama ada dalam kitab ke pegang tak ingat ke mati khusyuk ke pegang, tak ingat ke dosa khusyuk ke pegang. Tapi sebahagian kan khusyuknya ingat ke dosa, ingat ke kiamat, ingat ke mati, yang ke khusyuk. Yang tak bacanya yang tak ingat dan katanya berada di depan kebesaran Allah, nyukanya yang ke khusyuk. Makanya menyesingkira tak ingat yang diulang darinya, yang sikal lebih olah kan khusyuk. Itanya putra yang sibuk, kannya orangnya yang tinggal. Okey, saya tanya, ingatkan ke kumun, ingat ke pekerjaan, ke cucu dan lain sebagainya, yang menghilangkan khusyuk. Yang cuma takut untuk lam hanati ingatnya mau pubut yang dia kebatu semayang. Kebatu semayang tu. Ya kan, pubut yang dia kebatu semayang, batu semayang tu. Baca bacaan dia tanya, kan tak ingat putra dah baca. Sehingga membaca salah-salah. Menyubak rukun-rukun, kaji kebatu tu. Maka gue upayakan, gue usahakan, gue usahakan bang gue khusyuk. Karena mengingat mandum ini, mengingat putra yang tak baca, mengingat makna yang tak baca, mengingat Allah yang memperhatikan katanya yang tak bacanya, katanya penuh keagungan kepada Allah Taala, katanya takzimi, membesarkan Allah, mata tadang di hadapan Allah. Haji no baik takkan dengan Allah. Haji bersering bu merasa tanya sabi. Itanya wata merempak ngengen tu kibarasa. Waktu tanya berhadapan dengan guru katanya bagaimana? Raknya rasa ini, rasa. Lalunya merupak dengan ulama bagaimana? Tekedikan merupak dengan Nabi kira-kira bagaimana? Ini perasaan. Merupak dengan Allah kan hana orang pegah balam. Ini rasa. Maka dia tanya ulang mudik berbeda perasaan-perasaan katanya, beri beda. Nyo merupak dengan orang yang patut katanya takzimi, nyo beda rasa supaya ngak berbeda rasa si golong tak semayang dengan tak semayang. Nyo menyo sama mendung urung si pi lagi nyan rasa dan merupak katanya gure tapi lagi nyan ngengen pi lagi nyan kelebut ada ngak Allah menanti. Acin ejit orangnya urang yang merah-merah but yang ngan pada ke semayang merah sikanya. Tapi orang yang gad-gad pada ke bubu biasa tak semayang kana merah. Paling le dak kalan orang yang menang. Nyoboh tanya bokok bila tak ada pegang. Makanya berdapat dan pertempatkan. Tanya sedang berhadapan dengan siapa? Dengan raja di raja, dengan yang luar biasa keagungannya yaitu Allah. Tentu saja rasa dalam hati tanya hansaban. Lagi kita kan sedang berhadapan dengan Allah Taala. Rasanya ke apabila dapat kita praktekkan, rasanya tanya tak hindari kejahatan walaupun ikut manusia. Karena kita merasakan selalu di hadapan Allah Ta'ala, sehingga tanya hendak pupuk kemungkaran kan karena ikalan di manusia kan, tapi karena ikalan di Allah nyujikan bak pegang nyubak rasa bahkan tanya tak hindari kejahatan walaupun dilikat manusia, han berdusta walaupun dilikat manusia, han sulit bak buat apabila diembankan amanah ke tanya hendak khianat amanahnya karena tanya narasa yang Allah kepantau tanya tapi nyo iman ke tanya nyo kunyon kala beda semayang, nyo kunyon beda orang yang kuat imannya, beda semayang wali Allah, ulama, urung saleh, ngang katanya nyo kena letak perbedaan. Baik tapi sama mandum tanyo kata ada dalam barisan salat, sama mandum nyan bak nilai ba Allah Taala hansaban. Walaupun sah mandum, sah nyo sah. Tetapi ditna fahala yang akan dijuk Allah Taala nyo hansaban. Ya, nyamban nyo payah tak upayakan di upah. Nyo kata aja ilmu tu tak berjamaah, nyo yakin dia kagak ilmu. Cuma dalam salatnya tak beres tak pahala. Munyo tanya ulang baik takkan dalam sembahyang ada baca Quran ke benar sih. Kita membaca Al-Quran, kita sedang berkalam juga dengan Allah Taala karena kalam Allah Taala sedang kita ucapkan kan. Kita kan sedang dekat dengan Allah Taala, kalam dengan Allah Taala.
Bahkan seluruh zikir-zikir yang paling afdal bahkan zikir lewat Al-Quran, membaca Al-Quran. Maka kan perlu kepada khusyuk seinan, perlu kepada tadabbur makna seinan. Walaupun dengan diri bacaan yang kita baca idanya dapat pahala, karena bacaan Al-Quran itu adalah ta'abbud inan, ibadat je ke ibadat tu. Tegedi pun ada pun makna saya betul dia baca. Tapi kan nan tingkat mentang supaya meresap, supaya kitanya dapat rasakan faedah daripada bacaan Al-Quran. Kau perlu sih kan? Perlu sih khusyuk yang intinya dan dipegang. Yang bahkan kita berpegang punya Qurannya. Seluruh zikir-zikir kanji yang paling afdal. Dan tegedi sira orang menghabiskan waktunya selalu untuk membaca Al-Quran. Sehingga hana sempat berdoa, hana sempat berzikir yang lain. Yang lebih afdalnya namanya ditulis oleh ulama dalam kitab Khazinatul Asrar. Bahkan lebih afdalnya karena kebegah dalam Al-Quran yang kalengkap doa kana hinan, zikir-zikir kana hinan dalam Quran. Makanya baca Al-Quran itu paling afdal. Jadi perlu tadi pegang salat, kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Taala, upayakan khusyuk. Kan salat mendem, ada bacaan Al-Quran juga demikian. Kita sedang berkalam dengan kalam Allah Taala. Maka menang upayakan gedanyo timang hati pudakeun tetap hati kepada Allah Taala. Yang sedang gedanyo ibadat tersebut. Nyo ngana nilai ibadat gedanyo. Nyen akan terasa dalam kehidupan danyo teman. Nyo akan terasa. Nyo semayang yang dapat icegah perbuatan keji dan mungkar gitu. Keji kan urung hana semayang dong. Urung nak semayang dong yang cegah perbuatan keji dan mungkar. Yang keletak lagi benar pegang. Nyo rasanya akan tebal luar semayang. Taman menyo rasanya hantam pernah dalam semayang. Luar semayang kan kebiasaan macam. Tiga dalam semayang lagi nya rasa, teng tamang dalam semayang lagi nya rasa. Tegedi ketubik dalam semayang kan lagi nya rasa. Tapi saat rasa khusyuknya sabina, nya insyaallah akan terasa beda kehidupan doanya. Kemungkaran sedikit pun payah bagi kubur. Bahkan karena merasakan kita di hadapan Allah Taala. Assalamualaikum. Pakiban hukum sidra urang wate kita mayang gitu negara berarti asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kemudian kita yang benar dan PP betul. Lagi nyen yang sunat wate tanyo ta baca asyhadu an la ilaha illallah beut an jaro. Pakiban hukum babeun jaro yang kena berupa orangnya nya hukum ji sunat. Jangan ditakalan dalam kita Arab nasi berapa ke bukan hana gebi gerak-gerak li ana jaronya ni sabar boleh sebab nasi berapa yang gerak-geraknya nasi berapa tapi ada pendapat yang perang gebi gerak-gerak menyut gedi kita gerak je kemkro patai takun asyhadu alla ilaha illallah ba illa nya beut aju jaro anak jaronya nya tetap aju lagi set sampai mata-mata ditanya tetap yang juga sebahagian ulama juga tetap bak ujung jaronya sebahagian kan menyebut asyhadu an la ilaha illallah bono kan kata bak ujung jaro mata tanya nya pun paling lam kalan lam ke tempat sujud sampai selesai solat. Jadi yang tadi berang bagaimana hukum mengangkatkan beik anak jaronya yang hukum di sunat laginya memang geyu. Adapun olehnya tak puai-puai anak jaro, tak bergerak-gerak anak jaro, tak dasarkan ada pendapat yang pegang sunatnya dia je makruh. Hangga bila puai-puai anak jaronya. Walaupun ada yang menyatakan dia puai-puai tapi punya ada pendapat yang pegang di sunat dan mentang yang ditetapkan apabila tak putar-putar jaro makruh. Hanya kan ia tersid kitanya, terjadi gerakan dalam solat walaupun kecil. Kan tak pegang. Iji gerakan salat yang kecil, bergerak dalam salat yang ubud batu semayang tu. Tapi apabila gerak tersebut ke lalai-lalai itu, bak deng-dengnya, kakek tanya bergerak. Ubud memang hana raih tak. Ini jaro kah hana raih, hana tok bak perbatasan jaro, pergelangan tangan. Jadi bak tadengnya, bak taduk kamu wet keroi. Sehingga nyen ke lalai-lalai, nyen dalam ke. Apabila kaji ke main yang betul semayang yang lebih lulu dia bergerak 3-2 ke betul. Apabila kasar untuk main yang nak juga bunuh karena kagak tak ada garuh ada buku nampak yang suci kan itu masa dulu dalam semayang tinggal ya Allah ya Rabbi ya kamu baca dong umrah bulan pahala Yan kapuntung siat ingatan ke semayang gak ada khusyuk siat walaupun ingat dengan umrah
Makanya itu tak bolong pikiran tayo. Jadi pikiran tayo yang usupru ulua semayang, yang ken lagi yang tak baca mandung gak ada khusyuk ke. Bolong jihad yang boleh. Kiban tayo. Jika kiban ditajuk mana di dalam ayat wa yuharrifuna 42 dan perkiban keputusan. Kiban gebegang gerak hinan, gerak pak nak jaro. Pak nak jaro gerak kan? Kiban maksud hinan bergerak hinan cuma wa tatakeun illa kan asyhadu bi. Tapi nanti kalau nak berupa dalam lagi sabuk kitab saya kebegah dari asyhadu alla ilaha illallah. Tapi yang paling le berupa kan ba asyhadu ba illa nya makna bergerak. Padahal dapatkan geraknya dan pajan bergerak, yaitu pada ucapan asyhadu alla ilaha illa ba illa illallah. Tetap aja yang kena bergerak. Siap agak je bergerak je, kan tak sampai bergerak. Kan bergerak sampai habis sembahyang, benar bergerak sampai habis sembahyang. Ya benar. Ya. Yang ke menyebab getanyo kan golong hailom getanyo seolah-olah lihat Allah. Anta budallah ka annaka tarah. Kamu ibadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika golong wa illam takun tarah dalam hadis fa innahu yara. Apabila kamu tidak dapat merasakan bahwa kamu melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Nyo wateta semayang tarasakan Allah dengan keperhatikan katanya. Yang kedua, golong katanya musyahadah hadapun kepada Allah Taala. Tengah dah semayang, mangak khusyuk katanya kan mengingat makna yang dia baca. Kemudian mengingat pula Allah nekalan putra yang dah baca. Yang kenyan Allah kepandang katanya kekalan putra yang dah baca, nabutu yang dah bacanya, adi katanya pakiban gerakan-gerakan katanya. Jadi yang tak ingat dia katanya kita sedang diperhatikan oleh Allah. Apabila katanya sedang diperhatikan, walaupun kan Allah yang perhatikan, kira-kira pakiban kan akan tak bentuk kiban lagi yang good karena sedang diperhatikan. Tanya sebagai orang kerja dalam kedai. Toki gedeng gerau kekalan hana gedu baksud bak sagau kedai gedeng gerau geu tanya pubut barang letakkan barang nyan tangga tak puduk barang hana gerbam gerbu mana menu hana mede nya akan ge bahkan karena tayu merasakan sedang diperhatikan nyo ke guyu ingat kita sedang diperhatikan oleh Allah Taala. Nyan ke ingat makna-makna yang dia baca, yang ke ingat makna yang dia baca tentang mufhum yang dia baca olehnya tanya tengah terbacanya juga Allah memperhatikan geati, geulahi, geubatin. Yang kebenaran yang karena anda berbuat khusyuk katanya. Yang kenyo yang tak pegang bunuh tingkatan khusyuknya beda ni. Hajat tak saban, ngurung saleh ya teh katanya ngurung alim yang berat-berat ni hajat tak saban. Orang yang hayu lah bak semayang. Tapi hana kepegang kalau balasan urung semayang putra dia kepegang. Balasan urung semayang surga Firdaus. Surga Firdausnya adalah surga yang paling tinggi derajat. Di tengah-tengah daripada surga-surga lain adalah surga Firdaus. Olehnya dalam surga Firdausnya juga ada sebuah tempat untuk mensapat seluruh makhluk untuk dipejami oleh Allah Taala. Bak urang yang kalau ditentukan oleh Allah, yaitu namanya Hadiratul Qudus. Kemudian yang urang yang khusyuk yang kekenan ke pasal. Yang kejitkan mudah letak yang bak minta khusyuk dalam sembahyang. Ya, tapi yang kenyan perjuangan perjuangan. Ini kan berjuang kita untuk mendapatkan khusyuk. Tak upayakan supaya anak bermutu supaya kita. Ya. Ya. Sah. Pahala kata ukuran tingkatan khusyuk. Sebab ji disunatkan dah khusyuk. Kagak berlakunya tu bila Allah Taala pahala. Nak gekun nak semayang geterima. Cuma nak kebalasan pahala ante. Hana gekun tanya urang hana semayang. Ni hana khusyuk tu. Hana gekun urang hana semayang. Asal meteng rukunna, syaratna, kata. Untuk kesah.
kaji wallahu a'lam bisawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu